A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Ikhwatal iman wa akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita teman-teman sekalian sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan. Lebih sedikit tepatnya di 19 Ramadan pada tanggal 20 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita semangatnya untuk terus beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, karena setiap perkara ibadah yang kita lakukan tidak akan mampu kita kerjakan tanpa bimbingan, hidayah serta taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Teman-temanku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lama tidak ngepost video terkait dengan ruqyah syariah, baik para hamba-hamba Allah yang sedang sharing dengan apa yang dirasakannya, dan kepada orang-orang yang saat ini di sekitar kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh sakitnya, kesulitannya, kesusahannya, dan menguatkan imannya. Tentu saja dengan kuatnya iman ini kita mampu menghadapi segala sesuatu yang berada di depan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan sedang beribadah kepadanya, dan ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah, dan dijauhkan dari kematian su'ul khatimah. Amin Allahumma amin. Ini adalah perjalanan menuju Madinah dari Jeddah, yang semoga perjalanan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sahabat sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memijakkan kakinya di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram, dan semoga Allah matikan kita dalam keadaan sedang mencintai Allah dan Rasulnya sedalam-dalamnya. Amin Allahumma amin. Saya hari ini akan sharing kepada teman-teman sekalian sebab-sebab ruqyah tidak berefek. Apa saja sebenarnya yang menjadikan ruqyah itu tidak berefek? Tentu dalam hal ini kita harus melihat dari sisi raqi, yaitu peruqyahnya, dan juga dari sisi marqi, yang diruqyah. Jadi sebab tidak berefek ini kita harus melihat apakah ada kesalahan yang dibuat atau yang dilakukan pada saat itu oleh sang raqi, atau ada kesalahan atau ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh marqi, yang pada saat itu mungkin dia tidak mengetahui bahwa itu adalah perbuatan kesalahan, sehingga ruqyah itu tidak berefek baginya dan menjadikan hijab baginya. Karena Al-Quran, ketika seseorang dibacakan ayat-ayat suci, maka Al-Quran itu tidak berefek baginya, harus kita cari sebabnya. Nah, inilah nanti yang akan kita sharingkan, dan semoga ini menjadi catatan amal kebaikan buat kita semua,
menjadikan kita hamba yang senantiasa beriman, istiqamah dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari keburukan dunia, wabil khusus keburukan di akhirat kelak. Sisi kesalahan Rocky ada 12 kurang lebih, dan sebenarnya banyak. Hanya saya ingin sharing kepada teman-teman 12 sisi kesalahan Rocky yang mungkin Rocky itu tidak mengetahui bahwasannya itu adalah perbuatan yang salah. Dan semoga ini menjadi pelecut, menjadi teguran, menjadi himbauan, menjadi masukan kepada seluruh Rocky, wabil khusus kepada saya yang menyampaikan. Yang pertama, kenapa sebab ruqyah itu tidak berefek? Mungkin adanya niat yang khianat dan tujuan yang salah. Mungkin misalnya meruqyah, ketika meruqyah pasien untuk mengangkat popularitas dirinya. Jadi orientasinya ini harus dirubah. Kemudian ingin memperbanyak harta. Dan ada juga Rocky yang tujuan dia meruqyah ingin memperoleh atau mendapatkan kedudukan di hati masyarakat atau dan lain sebagainya. Orientasi ini sangat-sangat dikhawatirkan bisa masuk ke dalam dada-dada seorang Rocky, siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, tanpa pertolongan Allah, dia tidak akan bisa membersihkan hatinya dari perkara-perkara yang tadi saya sampaikan. Kemudian selanjutnya, akidah yang rusak dan bercampur dengan kesyirikan. Artinya akidah kita harus baik, tidak menjadikan diri kita sebagai ahli yang bisa menyembuhkan, tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, tetapi segala upaya yang kita lakukan, bacaan yang kita lakukan, itu semata-mata semua karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak bercampur dengan kesyirikan. Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Ketika kita melakukan ruqyah dengan ayat Al-Quran, tidak boleh kita campur adukkan dengan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita meruqyah, kemudian kita memandangi pasien kita menyentuh yang bukan mahram kita, memukul dengan sangat keras sehingga menyakiti atau melukai pasien kita, ini adalah sesuatu yang dilarang, dan perbuatan ini tentu bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Maka kita perbaiki senantiasa akidah kita, dan terus kita belajar bahwa apakah ruqyah kita ini sudah benar, apakah ruqyah kita ini sudah betul-betul tidak mengandung kesyirikan. Karena jika ini terjadi, maka sudah pasti apapun yang kita bacakan tidak akan berefek kepada marki siapapun mereka. Kemudian jauh dari sunnah. Jadi Rocky itu bisa saja jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semisal dia tidak bercelana sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia isbal, ya. Jadi sunnah Nabi, ya. Adapun khilaf di kalangan ulama tentang tidak mengapa isbal walaupun tidak sombong, ini khilaf. Artinya masalah yang khilaf harusnya kita hindarkan. Kita mengambil sesuatu yang rajih, sesuatu yang memang itu menyelamatkan diri kita. Jadi apa salahnya, apa susahnya kita memotong sedikit pakaian di atas mata kaki kita yang tujuannya untuk kita mengikuti
apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua ini butuh keimanan, butuh kesungguhan. Karena jika iman kita lemah, maka sulit untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Kemudian sang roki jarang membaca zikir-zikir sunnah, terkhusus zikir pagi dan petang. Wabil khusus jarang membaca Al-Quran. Bagaimana mungkin senjata kita akan tajam bila mana kita tidak sering mengasahnya? Mustahil. Banyak membaca Al-Quran, maka bacaan kita akan sangat tajam pengaruhnya kepada syaitan, laknatullah alaih, dari manapun jenis gangguannya. Yakinlah, karena kita sudah menjadi ahlullah. Tapi tetap kita luruskan niat kita, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, tidak ada yang lain. Kemudian yang keempat, gemar melakukan perbuatan fasik, sesuatu yang haram, semisal mengambil hak orang lain. Contohnya memakan harta riba, gemar merokok, menggibah, ya, atau tidak amanah, ya, sumu'ah, uzub, ya. Perbuatan haram ini, ya, akan menghalangi kebaikan yang akan kita berikan kepada marki. Bagaimana mungkin, ya, doa kita terangkat ke langit kalau lisan kita, mulut kita, pakaian kita dari sesuatu yang kotor. Kotor maksudnya di sini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Harta dari sesuatu dagangan hasil jual rokok, dari pekerjaan yang memang itu diharamkan, riba semisal. Ini sangat bertentangan dengan syariat Islam. Agama ini adalah agama yang hak, agama yang tidak boleh dicampur adukkan dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhnya sang roki dari kajian-kajian ilmu, ya. Kurangnya dia dalam memahami syariat Islam. Jadi roki ini ibarat konsultan. Jadi marki adalah klien kita, yang mana ketika dia menyampaikan atau menanyakan sesuatu, maka kita harus terus memperbanyak ilmu kita, wawasan kita, ya. Jangan monoton, ya. Jangan bergerak di tempat, terus cari, gali ilmu dan niatkan sungguh-sungguh karena Allah. Karena ketika kita tidak meniatkan karena Allah, apapun yang kita dapat maka tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada beberapa roki yang empatinya hilang terhadap pasien, ya. Ketika pasien itu yang akan diterapi, kemudian tingkah laku pasien itu tidak beradab, ya, seperti memaki, ogah-ogahan, ya, maupun itu bisa jadi pengaruh sihir, ya, atau diri pasien sendiri. Kemudian peruqyah tersebut hilang keikhlasannya menolong marki tersebut, ya. Ini berarti salahnya dia dalam memposisikan niat dia ketika ingin melakukan ruqyah kepada marki. Tolong dia, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan, ya, dan menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang berbau kemaksiatan atau pelanggaran syariat. Insyaallah ketika tujuan ini lurus, maka Allah akan bantu kita. Allah akan bersihkan hati kita. Yakinlah ketika kita menolong orang, maka satu saat nanti diri kita, keluarga kita, siapapun yang orang terdekat di antara kita, pasti kita akan ditolong juga oleh mereka atas izin Allah. Tidak langsung kepada si marki, mungkin orang lain yang menolong kita, karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Kemudian roki mengejar target ruqyah yang banyak, memporsir dirinya tanpa jeda, tanpa istirahat. Seharusnya roki itu mengejar kualitas, ya, dalam ruqyah dengan tenang tapi serius sehingga tidak mudah penat. Kita ini manusia, imannya fluktuatif. Jadi ketika kita memang sudah tidak lagi kuat, jangan dipaksa. Jadwalkan, tunggu besok, lusa nanti kita membantu lagi para marki. Kita ini bukan malaikat yang tidak pernah lelah, ya. Kita ini manusia yang lemah, ya. Jasad kita juga butuh istirahat. Kaki, hati, telinga, semuanya organ tubuh ini butuh istirahat.
Maka penuhi itu, maka Allah akan mudahkan kita kembali semangat ketika semuanya sudah diistirahatkan. Lalu mudah putus asa jika pasien belum ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dia putus asa ketika diruqyah, kemudian dia putus asa, ya, dia jenuh dan lain-lain. Ini semuanya kembali kepada niat. Ketika niatnya bukan karena Allah dan niatnya cuma semata-mata untuk mendapatkan dunia, maka syaitan akan menghantui dan memberikan was-was kepada roki tersebut. Lalu pola pikir peruqyah yang keliru bahwa ruqyah dikatakan berhasil saat jin yang ada di dalam tubuh pasien muncul dan berbicara. Jadi kita bukan jualan reaksi, ya, bukan harus salto-salto, harus kejang-kejang, ya, harus teriak-teriak pasiennya, bukan itu menjadi barometer tolak ukur ruqyah itu berhasil. Ya, ada banyak orang yang diruqyah tenang kemudian tidak reaksi tapi keluhannya hilang, ya. Jadi hati-hati. Kemudian terselimuti rasa penat dan lelah. Jangan pernah lelah, ya, karena memang tujuan hidup ini untuk lelah-lelah. Nanti istirahat kita di surga insyaallah tabaraka wa taala. Lalu banyak berpikiran dan tekanan batin yang datang bersamaan saat meruqyah, sehingga hal itu mengganggu fokusnya, ya. Jadi jangan ketika ada masalah di rumah tangga, anak, ke tempat kerja kita meruqyah, ini nggak akan fokus, kacau nanti pikiran kita. Lalu yang terakhir, roki dalam kondisi sakit yang membutuhkan waktu istirahat pada saat itu, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di 2 poin di atas, bahwa kita juga butuh istirahat. Kalau diikuti, ya, tidak akan pernah cukup waktu kita meruqyah seluruh pasien. Banyak. Makanya efektifnya kita mengadakan pelatihan ruqyah, ya, kita kumpulkan jamaah, kita edukasi mereka, kita beritahu informasi kepada mereka bahwa seperti inilah cara meruqyah mandiri dan seperti inilah cara kita menjaga diri kita, membentengi diri kita agar dijauhkan dan dari gangguan syaitan laknatullah alaih. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.